Go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah sistem produksi ya. Pada hari ini saya Muhammad Asyarif Sulitonga sebagai dosen pengampu. Kita akan memulai perkuliahan kita di siang hari ini ya dengan topik yaitu pengantar sistem produksi. Mungkin dari teman-teman ada yang udah kebayang gitu apa sih kira-kira pengantar sistem produksi itu mungkin? Untuk memproduksi sesuatu. Ya, kan? Memproduksi apa? Jadi untuk di sini mungkin untuk manufacturing seperti itu ya Pak. Produksi bisa berbagai macam dan terutama itu di penjelasan proses atau bagaimana sih dapat menjadi suatu benda atau suatu produk seperti itu. Seperti itu. Iya. Yang lain mungkin dari sebelah sini ada yang bisa ngasih pendapat? Satu lagi mungkin ya biar ada dua sisi nih. Apa sih sistem produksi gitu secara umum? Yang kalian tahu aja, nggak harus yang terlalu detail, terlalu teori. Proses untuk membuat sesuatu. Proses untuk membuat sesuatu. Sesuatu ini disebutnya apa? Produk. Nah, produk itu bentuknya apa aja sih? Yang kalian tahu? Bisa makanan, bisa benda, bisa suatu alat atau suatu bahan. Oke. Secara umum tuh ya, sebenarnya produk itu ada dua. Jenisnya enggak, jenisnya ada dua. Kita ngomong secara general. Ada produk berupa barang, ada produk berupa jasa. Kalau produk berupa barang itu dia bisa dipegang ya. Ini kayak gini nih. Ada bentuknya, ada fisiknya dan juga dia bisa dipindah tangankan. Saya jual nih ke Mbak. Mbaknya terima. Ini adalah produk berupa barang. Ada juga produk yang tidak berupa barang. Disebutnya apa? Jasa. Jasa. Nah, kalau produk berupa tidak barang atau jasa itu biasanya tidak bisa dipegang. Nah, contohnya apa? Misalkan apa? Jasa bersih. Tenaga pembersih ya, cleaning service, joki SIM ya, apalagi misalkan joki kurir ya, Gojek, GoRide gitu ya, atau yang jualan tiket tuh, tiket yang calo tiket itu jasa ya. Mas-masnya kan nggak kita pegang kan, jasa dia gitu ya yang kita pegang. Walaupun memang kita mendapatkan tiketnya, sama kayak misalkan kalian naik pesawat ya, Garuda Indonesia itu masuknya jasa atau barang? Jasa ya, walaupun memang pesawatnya kalian duduki, kalian rasakan, cuman utamanya itu adalah jasanya. Jasa memudahkan kalian nih, ya dari Jakarta sampai Bontang misalkan ya, dari Jogja misalkan ke Jakarta. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengantar sistem produksi, ya dimana produksinya itu sendiri secara umum ya tadi ada barang dan juga jasa. Nah sebelum kita move ya ke materi ya sedikit untuk merefresh kalian terkait mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini deskripsinya adalah untuk mempelajari seberapa pentingnya sistem produksi, memahami berbagai macam sistem produksi dan pemilihan sistem produksi yang tepat untuk sebuah pabrik ya sesuai dengan sistem respon dan kondisinya. Selain itu juga kita akan mempelajari bagaimana cara pengendalian produksi pada saat proses produksi tersebut berlangsung. Nah kemudian CP-nya atau learning outcome atau bisa dibilang ini adalah target ya atau tujuan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat menguasai dan menerapkan teknologi proses pembuatan produk dari tahap desainnya, fabrikasinya, proses assembly, perakitan dan juga mampu mengelola sebuah fasilitas produksi bersama dengan teknologi pendukungnya serta mampu mengembangkan teknologi tempat guna. Ini adalah target yang dari kampus ya berikan kepada kalian di akhir pembelajaran gitu ya, sehingga setelah mempelajari mata kuliah ini kalian bisa mendapatkan modal terkait dengan sistem produksi ini, apakah itu untuk tugas akhir, skripsi ataupun juga di pekerjaan kalian nanti gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, kita langsung mulai aja. Ya, sistem produksi untuk bagian awal itu kita akan bahas tentang definisinya. Definisinya apa sih? Yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
ya. Dengan demikian sistem itu tadi punya tujuannya, ya, kemudian ada subsistemnya di dalamnya, dan ada interaksi serta interaksi di internal maupun juga eksternalnya. Kalau internalnya berarti subsistem, kalau eksternalnya berarti secara lingkungan gitu ya. Nah, suatu sistem produksi kan punya tujuan ya. Kalau nggak punya tujuan, kita nggak akan mungkin punya satu sistem produksi. Misalkan PT Badak ya, PT Badak LNG tujuannya apa sih? Mereka kan untuk mengolah. Nah, sebenarnya kan nggak nambang ya, tapi mereka cuma mengolah. Ya, ibarat kata kalau secara kasarnya mereka tuh tukang giling padi ya. Nah, petaninya itu adalah gas produsernya, PTA, PTB, PTC dan lain-lain. Mereka menerima, kemudian mengolah ya dari feed gas yang masih mentahnya, kemudian menjadi gas apa produknya? Gas LNG ya, gas cair ya. Yang kemudian nanti dijual ke konsumen ya, konsumennya macam-macam gitu. Nah, hanya sebatas itu saja ya. Kalau kita melihat dari contoh PT Badak misalkan, nah tujuannya adalah menjual apa, mengolah kemudian juga menjual. Kemudian subsistemnya apa aja ya, macam-macam kan. Kalau dalam LNG apa aja bagian-bagiannya pengolahannya, pada apa nggak nih? Coba, ada berapa plan? Kurang lebih ada 5 Nah, Pak. sebutkan satu-satu dari pertama, yuk. Enggak, secara umum aja kita ngomongnya apa? Purifikasi, purifikasi, Dua, Dehidrasi. tiga, vaksinasi, Plan 4 refrigerasi, refrigerasi, dan likuifaksi. Nah, itu adalah disebut dengan subsistemnya di dalamnya. Nah, interaksi yang ketiga, interaksi antar subsistemnya itu adalah gimana sih di antara 5 tahapan utama ya, di antara LNG proses itu bisa saling berkesinambungan. Nah, itu lebih jelimet lagi ya kalau kita lihat ya. Walaupun kita bukan mata kuliah LNG proses, saya coba adaptasi dari sana. Nah, kemudian interaksi dalam lingkungan ini juga sama ya. Misalkan pada tahapan purifikasi, bagaimana sih interaksi dari PT Badak selaku produser dengan misalkan gas produser ya. Gas produser mereka kan banyak ya, ada A, B, C, D gitu ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Kemudian juga dengan konsumen ya, konsumen tuh bagaimana ya, kan konsumen mereka yang menetapkan harga ya sesuai dengan kualitas dari LNG yang diproduksi. Harganya berdasarkan apa sih? Kalau LNG ada yang tahu nggak? Harga mentah. Harganya dari LNG itu dinilai berdasarkan apa? Tergantung ini Pak, ya, berapa persen metananya nggak sih Pak? Dananya oke, terus apa lagi? Terus Kenapa? motornya juga Pak. Beratnya oke, kalau volume ya oke lah, kuantitinya. Kita ngomong secara kualitinya deh ya. Kualitinya. Seberapa kecil ini pemotornya Pak, kayak H2S? Oke, yang paling utama itu apa? Metannya Berdasarkan dari panasnya ya, nilai kalor yang ya ada satuannya BTU ya. Iya, BTU. Nah, kalau kalian nanti sudah semester 3 dan seterusnya, nanti kalian akan tahu ya. Jadi harganya itu, price itu ditentukan oleh tadi ya, thermalnya. Jadi semakin tinggi nilai kalornya, berarti dianggapnya paling bagus lah secara grade ya. Kalau quantity ya udah jelas ya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dari sistem ya. Nah, dari sistem produksi itu apa aja sih karakteristiknya? Jadi ada komponen-komponen di dalamnya ya, tadi udah dibilang ya. Dan dari 5 tahapan proses itu ada banyak komponen-komponen dalamnya, misalkan boiler, tangki, kemudian ada tren ya. Terus ada apa lagi? Separator, kompresor dan yang lain ya. Itu banyak hal di dalamnya. Kemudian ada juga batas sistem. Nah, di dalam sistem yang besar itu ada yang namanya batasan-batasan ya, terutama dari purifikasi ke dehidrasi itu batasannya sampai mana gitu ya. Dan di mana di dalamnya itu ada pembatasan tanggung jawab juga di dalam bagian-bagian atau divisi atau departemennya. Kemudian lingkungan luar sistem ya tadi ya, dengan lingkungan bagaimana sih misalkan sisaan gas itu dibuang ya, dirilis ya. Apakah dibuang gitu aja ke sungai? Enggak. Apa dibuang gitu aja ke laut? Enggak ya. Tapi biasanya diapain? Dibuang storage atau bisa juga di flare ya. Ada yang namanya boil off gas ya. Itu kan dibuang. Sebenarnya itu kan kerugian juga ya sebenarnya ya. Cuma itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut ya. Kalau dalam perkapalan itu jadi fuelnya ya. Atau bisa juga dibuang seperti itu aja. Atau CO2-nya juga dibuang kan ke alam. Nah, kan pada saat setelah diabsorber kan dibuang ya. Oke. Kemudian penghubung. Nah, penghubungnya adalah tadi ya
hubungkan antar sistem tadi. Ya. Kemudian ada inputnya raw materialnya ya, dan juga bahan-bahan pendukung lainnya. Pengolahnya adalah permesinannya, outputnya itu adalah produk ya, atau output dari setiap prosesnya. Kemudian sasaran atau objektif itu adalah tujuan utamanya. Nah, ini adalah karakteristik dari suatu sistem produksi yang secara umum ya kita kenal ya. Oke, kemudian klasifikasi sistem ya. Jadi secara umum ya, jenis sistem itu ada banyak ya. Jadi ada beberapa. Di sini saya coba sedikit aja. Untuk yang pertama adalah sistem abstrak, yaitu sistem yang tidak tampak secara fisik karena hanya berupa pemikiran atau ide-ide. Contohnya adalah sistem teologia yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, ini kan hubungan Tuhan dan manusia itu kan bisa dibilang berbeda-beda ya. Tidak bisa kita ini kan dalam satu hal ya, karena kan ada banyak agama di dunia ini ya, sehingga mungkin hubungan antar Tuhan dan manusia pada suatu agama bisa jadi berbeda gitu ya dengan yang lain. Nah, cuman kalau dibilang tidak ada hubungan ya memang ada hubungannya ya, cuman disebutnya secara abstrak karena tidak tampak ya secara fisik. Nah, kemudian ada juga sistem fisik. Nah, kalau fisik berarti kebalikannya ya, yaitu ada tampak secara fisik yang misalkan adalah sistem komputer, sistem akuntansi dan produksi. Misalkan kalau sistem komputer ya, misalkan ya, kita mau coba transfer nih satu file dari suatu laptop gitu ya ke laptop yang lainnya menggunakan Bluetooth. Nah, di situ ada sistem fisik ya, misalkan dia mengaktifkan Bluetooth-nya walaupun dia near kabel ya, atau bisa juga kalian menggunakan kabel data gitu ya. Kalian mencoba transfer data dari handphone misalkan ya ke laptop menggunakan kabel data. Atau yang paling simpel adalah perpipaan ya, kalian mencoba ngirim pindahin air nih ya dari sumur ke misalkan ke toran air gitu. Nah, itu menggunakan ini adalah sistem secara fisik. Kalau 30 menit bilang ya. Kalau 25 menit ya bilang ya. Oke, kemudian sistem alamiah yaitu sistem natural di mana yang terjadi dari proses-proses alam, dalam artian itu tidak dibuat oleh manusia, misalkan sistem sungai, pegunungan. Nah, ini kan secara alamiah ya dari alam. Nah, kalau kebalikannya ada juga sistem buatan manusia ya, dirancang oleh manusia, misalkan sistem informasi, man-machine system ya, SCADA, HMI, Human Machine Interaction. Nah, ini biasanya banyak di industri ya, mungkin ya di PT Badak juga ada ya menggunakan sistem SCADA ya. Kemudian ada juga sistem deterministik ya, ini digunakan untuk meramalkan ya, makanya disebut juga dengan deterministik, determine ya, memutuskan gitu ya segala sesuatu. Dimana di sini ada interaksi dari setiap bagiannya sehingga output yang didapatkan itu bisa diramalkan. Misalkan kalian coba melakukan simulasi ya di industri oil and gas ya menggunakan HISIS, ya kalian bisa masukkan datanya, pressure-nya berapa, kemudian debitnya berapa, ya kemudian bagian-bagiannya seperti apa. Nah, nanti akan keluar outputnya berupa semacam report gitu ya, ataupun juga hasil dari model yang kalian masukkan gitu ya, sebagai input. Nah, ada juga di bawahnya yang probabilistik ya, yaitu yang tidak tentu, di mana sistem ini terjadi ketika kondisi future-nya atau masa depannya itu tidak 100% bisa diramalkan secara pasti. Makanya namanya adalah probabilistik ya. Probability berarti kan kemungkinan ya. Bisa jadi 100% terjadi atau bisa jadi juga enggak. Contohnya adalah sistem manusia ya. Contohnya kalian semua nih kuliah di PNJ, LNG gitu ya. Apakah yakin semuanya kerja di Badak? Belum tentu. Tidak ya. Cuman ada kemungkinannya kalian bekerja ya. Karena kan tadi sifatnya probabilistik. Gimana caranya bisa kerja di Badak? Dengan cara kalian belajar ya. Belajar yang giat gitu ya. Kemudian juga nggak cuma belajar juga sih ya. Kalian dapat ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nambah wawasan, nambah networking gitu ya. Mungkin nanti ketika di sana dekat dengan karyawan gitu ya, bisa sharing-sharing, gak cuma belajar tentang yang ada di buku ataupun di tugas-tugas. Ya kalian juga bisa dapat pekerjaan gitu ya, pekerjaan impian misalkan ya di PT Badak.
Nah, selain itu ada juga close dan juga open ya. Nah, kalau close itu sistem tertutup, yaitu yang tidak berhubungan atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, dimana sebenarnya dunia ini tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah sistem yang relatif tertutup ya, atau close-nya itu masih yang relatif masih ada celah untuk terpengaruh ya. Contohnya ya, misalkan dalam pabrik ya, dalam pabrik sekalipun yang sudah canggih sedemikian rupa, tetap masih bisa ada pengaruh dari dunia luar ya. Misalkan ada kecelakaan ya, bencana alam misalkan ya, gempa bumi, atau misalkan ada bencana alam lainnya, banjir dan lain-lain, itu bisa merusak. Contohnya misalkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Jepang ya, itu terkena gempa bumi ya. Nah, itu sehingga dia reaktornya meledak ya, dan mengakibatkan radiasi, kalau nggak salah itu sampai dikumpulin ya semua air-airnya, kemudian sekarang beberapa tahun kebelakang udah dirilis ya, katanya sudah aman. Nah, ada juga sistem terbuka. Nah, ini kebalikannya ya, yaitu sistemnya yang berhubungan dengan lingkungan ya, atau dapat dipengaruhi dengan lingkungan. Nah, kalau ini biasanya risikonya adalah harus punya pengendalian yang cukup ya. Contoh gampangnya adalah sistem dalam pertanian. Misalkan sawah ya, sawah nih di Indonesia kan sawah itu biasanya ada hama ya, berupa burung. Nah, kita anggap burung misalkan ya, atau ular atau tikus gitu ya. Nah, di situ para petani itu bikin pengendalian ya, karena mereka punya sistem yang terbuka ya. Burung bisa masuk ya, ular bisa masuk. Nah, misalkan kalau burung menggunakan apa tuh kayak boneka-boneka ya, jaring-jaring atau kayak kaleng-kaleng tuh ya, kalau ditarik-tarik berisik gitu ya. Orang-orang sawah ya, tuh, mungkin itu bukan karyawan ya, itu memang boneka ya. Nah, itu contoh dari sistem terbuka dan tertutup ya, jadi kelihatan lah bedanya ya. Nah, kemudian definisi dari produksi ya, tadi udah dijelaskan, produksi itu adalah membuat sesuatu ya, dari bentuknya yang kalau gampangnya adalah yang nilainya kurang menjadi nilainya ada nilai tambah ya. Nilai ini maksudnya bukan harga ya, tapi kualitas ya. Nah, jadi misalkan tadi ya, dari feed gas yang mungkin belum bisa dipakai nih ke pabrik atau ke pembangkit, tiba-tiba menjadi LNG ya, yang dimana dia punya nilai tambah. Dia dicairkan ya, bisa volumenya bisa kurang sampai berapa kali? 600. 1 banding 600. 1 banding 600 dengan suhu berapa? Suhu 560 atau 6. Minus 160 atau 162 ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya meningkatkan nilai dari feed gas menjadi LNG, atau simpelnya misalkan dari sebuah pabrik tahu ya, dari kedelai menjadi tahu atau tempe gitu ya. Orang kan nggak mungkin ya dikasih kedelai itu makan mentah-mentah atau bikin sendiri di rumahnya ya. Orang kan tidak ada waktu untuk olah itu, sehingga ada tukang tahu ya, dia jual tahu dengan cara itu ya, mereka merubah dari kedelai tadi menjadi produk yang punya nilai tambah gitu ya, sehingga biasanya harganya pasti lebih mahal ya, karena selisih dari harga itu ya, itu adalah cost untuk produksi maupun juga profit yang diambil. Itu pengertian dari produksi ya. Nah, sehingga dari pengertian tadi jelas bahwa kegiatan produksi itu mempunyai tujuan meliputi tadi menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna ya tadi ya, ada value-nya jadi value added. Kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat ya tadi ya, dengan tahu ya, misalkan jualan tahu, masyarakat menjadi sehat gitu ya, daripada makan makanan yang tidak jelas ya. Meningkatkan keuntungan ini juga sama ya, karena diantara selisih harga beli dengan harga produk kan ada profit ya, walaupun mungkin hanya berapa persen ya. Nah, cuman itu memang biasa dalam teori dagangan. Kemudian meningkatkan memperluas lapangan usaha, ini juga sama dengan adanya industri gitu ya, memberikan kesempatan orang-orang untuk bekerja dan menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Ini juga sama ya. Kalau jualannya lancar ya otomatis usahanya jalan terus ya. Nah, kalau PT Badak bisa dapat gas terus ya otomatis jalan terus ya. Kalau nggak dapat gas tutup ya. Tutup, nggak ada yang ngapain gitu ya, bikin pabrik gede-gede cuman nggak ada yang dikerjain gitu ya. Nah, kemudian fungsi dari sistem produksi ya. Fungsinya ya tadi menghasilkan barang dan jasa, kemudian adanya konversi ya, konversi
ubah dari raw material jadi produk atau bahan jadi. Kemudian adanya proses monitoring dan penyesuaian ya, tadi di dalamnya banyak proses monitoring ya, mulai dari pengecekan boiler, kemudian ada QC di dalamnya ya, ada pengendalian karyawan ya, ada shiftan ya, sistem shift gitu, dan lain-lain ya. Kemudian adanya juga sistem umpan balik ya. Setiap industri kan pasti nggak sempurna ya. Setiap hari kan mereka selalu improve ya. Misalkan dengan model yang ada sekarang nih ternyata nggak maksimal nih, atau misalkan utilitasnya itu rendah. Nah berarti harus ada penyesuaian ya. Penyesuaian itu terjadi karena adanya umpan balik dari operator yang bekerja di sana. Ternyata misalkan dengan model yang ini atau menggunakan material yang ini itu utilitasnya tidak baik, atau mungkin ada penurunan kapasitas, nah itu berarti harus ada perbaikan. Macam-macam, bisa modifikasi, bisa substitusi ya, diganti alatnya, atau bisa jadi ada administrasi ya, menggunakan SOP atau form dan lain-lain. Nah kemudian ada juga aspek random yang berpengaruh. Nah ini ya, hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia ya, tadi ya, misalkan bencana alam atau misalkan anomali ya, anomali dalam industri ya. Kan macam-macam, tiba-tiba misalkan boiler itu tiba-tiba pecah gitu. Nah itu kan bisa jadi ada hal-hal yang disebutnya dengan special case ya, atau single case. Nah case yang terjadi di luar dari kebiasaan. Nah itu pasti ada aja terjadi gitu ya. Kemudian output dan throughput ya, ini juga terkait dengan jualannya. Nah ini gambaran secara umum ya dari produksi, ada input, output, adjust, monitor, perbandingan, konversi, aspek random. Nah, kalau input tuh contohnya apa sih? Ada yang tahu? Input tuh contohnya apa? Raw material. Contohnya apa raw material? Kalau di dunia yang tadi kedelai itu kedelainya yang masih Kedelainya. Oke, kalau adjust apa contohnya? Kemudian ada adjust nih. Contohnya apa? proses penyesuaian sama biasa masuk kayak ke lanjut di produksi. pemilihan gitu. Pemilihan. Jadi sebelum masuk tuh apa langsung masuk ke pabrik atau enggak, Tidak. di adjustment dulu, ada penyesuaian. contohnya apa? Adjustmentnya. Disesuaikan kualitas. Oke. Kemudian ada juga konversi ya. Konversi apa? Mengubah yang dia awalnya. Bentar. Stop dulu, stop. Ini berapa tadi? 2 menit. Banyak. Enggak apa-apa, nanti kita bentar. Skip dulu. Ya, kalau konversi apa kira-kira? Mengubah. Ubah Tahu yang udah di adjust masuk menjadi barang yang lebih berkualitas. Ditambah value-nya. tambah value-nya. Contohnya apa? Yang gampang deh. Udah harus tentang PT Badak yang simpel-simpel aja apa? Industri yang simpel. Apa? Kayu jadi kursi. Kayu jadi kursi. Iya. Emang ada apa aja di dalam kegiatan kayu jadi kursi itu? Pemotongan, penghalusan, Assembly ya. Atau misalkan rumah makan ya, masak gitu ya. Iya. Nah, dari beras, terus kemudian lauk pauknya dimasak, digoreng jadi makanan. Nah, kemudian ada juga monitor ya. Monitor itu apa? Pemantauan. Quality check lah. Di QC ya, misalkan di QC. laboratorium ya. Oke. Kemudian ada juga aspek random dulu ya. Nah ini aspek random itu apa sih? Aspek random. Nah ini Pak, Tadi saya sempat yang ngasih tahu. ditambahin ke situ biar jadi bagus filenya itu meningkatkan apa konversinya itu. Ini katakan konversinya. Iya. Oke. Mungkin kalau aspek random ini lebih kepada hal-hal yang menjadi feedback ya atau pengaruh bagi si proses produksi itu sendiri ya. Misalkan tadi saya bilang ada perubahan produk ya tiba-tiba, terus juga misalkan ada single case ya. Nah, ketidaksesuaian yang tiba-tiba muncul nih, reject. Nah, itu namanya adalah aspek random yang tidak bisa kita kendalikan ya 100%. Nah, kemudian di dalamnya ada perbandingan. Nah, perbandingan apa nih? Memantau hasil dengan Seberapa bagus atau seberapa jauh itu hasil dari hasil input adalah hasil output
Banding dari input sama output. Oke, jadi bagus ya. Cuman kalau lebih tepatnya adalah perbandingan ini buat improvement. Kita melihat nih setiap hari kan, tadi saya bilang ya, setiap hari pabrik itu menemukan masalah dan dari masalah itu mereka terus improve ya. Nah, misalkan gimana sih caranya kita bisa memproduksi hal yang sama tapi dengan operational cost yang lebih rendah. Misalkan ganti material, ganti mesin ya, atau ganti orang sekalipun ya, itu termasuk dalam improvement. Nah, improvement itu muncul karena ada perbandingan. Membandingkan produk ya yang current dengan jasnya. Nah, kira-kira untuk kedepannya seperti apa sih? Apakah kira-kira yang ini bisa ditingkatkan lagi atau ternyata ini tuh kurang gitu ya? Nah, nanti hasilnya adalah improvement yang nanti bisa dijadikan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, hasilnya adalah output. Output itu apa? Hasil. Hasilnya apa tadi disebutnya? Produk ya. Produk. Misalkan tadi ada tahu, LNG, nasi padang gitu ya. Atau misalkan juga apa? Kalau jasa tuh misalkan bank ya, transfer duit ya. Mindahin duitnya dari duit kamu misalkan duit itu dari kamu ke orang tua gitu ya. Nah, misalkan ngasih ya, atau dari badak mindahin duit ke kamu gitu ya. Gajian gitu ya. Nah, itu kan jasanya ya, atau produknya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dari teman-teman sekalian? Cukup jelas kalau dari saya, Pak. Bagaimana? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Betul, Pak. Dari sini bagaimana? Coba. Jelas. Oke, dari sini? Jelas. Oke, kalau cukup jelas saya kasih satu pertanyaan Final. aja gitu ya. Pamungkas ya. Pamungkas nama penyanyi ya. Kira-kira apa sih kendala sistem produksi misalkan yang ada dalam suatu manufaktur yang sifatnya masih UMKM atau yang belum canggih gitu ya. Berarti bukan kayak badak ya, badak kan sebutnya canggih. Apa sih aja sih? Coba. Pungli. Oke, pengalaman ya. Apalagi contohnya? Ya. Kalau menurut saya kayak di bagian konversi, misalnya itu kalau di UMKM itu alat-alatnya itu masih terbatas, sedangkan kalau bisa kita lihat produksi berbasis pabrik itu biasanya kan udah ada alat-alat yang otomatis, automation gitu kan Pak. Sedangkan kalau misal UMKM itu masih harus kerjaan sendiri, sehingga untuk mendapatkan nilainya itu semakin sedikit Pak jika dibandingkan dengan produksi-produksi yang lain. Oke. Jadi lebih kepada ini ya, kalau sistem produksi yang UMKM misalkan ya skalanya skala kecil itu mereka belum tertata lah ya, belum tertata baik dari segi SOP, kemudian juga pengendaliannya ya, atau bahkan juga dari segi penjaminan mutunya ya, sehingga ya memang mereka itu lebih rentan ya terhadap perubahan-perubahan ya, ataupun juga kerusakan dari sisi produksinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.